Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya awali dulu ya. Setiap warga negara ya, mempunyai hak untuk minta perlindungan, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang peristiwa yang dia rasakan, yang dia alami, yang mengakibatkan menurut yang bersangkutan menimbulkan kerugian baik moral maupun material. Ini dulu ya. Baru kita masuk kepada substansi permasalahan. Jadi saya mengantarkan media ini supaya tahu alurnya gitu, dia jangan terpotong-potong. Ini kita mengajukan Wan Prestasi kembali, berarti episode kedua ya. Kalau yang terdahulu itu 100 miliar, yang kedua ini 114 miliar. Kalau yang pertama itu termohonnya itu Reza, kepolisian dan kejaksaan kalau nggak salah ya. Sekarang ini termohonnya adalah Reza dan suaminya. Tinggal begini aja ya. Saya berbicara tentang akidah hukum ya. Ini kan peristiwa pidana sedang bergulir. Menurut hemat saya, sebaiknya setelah selesai putusan sidang pengadilan ini baru diajukan. Kalau dikatakan nih Wan Prestasi yang mana? Saya juga bingung. Lebih bagus dikatakan sama dia adalah PMH. Atau PMH enggak? Perbuatan melawan hukum, berbeda. Wan Prestasi ini kan berarti kesepakatan antar pihak tentang suatu ikatan perjanjian yang mana tidak dilakukan oleh salah satu pihak, atau bahasa hukumnya itu ingkar janji. Itu namanya Wan Prestasi. Nah sekarang kalau sesuatu yang dilakukan itu ya bertentangan dengan akidah hukum dan berbau pidana, itu udah jelas Wan Prestasi itu gugur, nggak bisa berlaku. Biar kalian tahu semua itu media ya. Jadi sesuatu yang berbau pidana itu tidak bisa diajukan jadi Wan Prestasi. Berarti didahulukan hukum pidananya. Nah, hemat saya, saran saya sebaiknya dilakukan saja nanti setelah adanya putusan. Kalaupun mau dilakukan tuh gugatan tuh lebih bagus dilakukan dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu berarti kita meminta ada dua hal. Satu dibuktikan dan satu kita minta kepastian kepada pihak pengadilan bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Nggak usah memaksa atau menjustis lawan kita itu bahwa dia tuh telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu malah absurd nanti. Dengan meminta kepada hakim pengadilan bahwa apa yang saya lakukan itu betul, itu secara tidak langsung menyatakan bahwa yang satu salah. Baru dilakukan langkah-langkah berikutnya. Jadi saya sampaikan kepada media biar tahu juga media ini hukum ya. Kira-kira gitu ya. Kalau lagi-lagi disinyalir bahwa dilayangkannya gugatan dalam kasus ini sekali lagi untuk mematahkan pidana tersebut. Ya nggak bisa. Ini kan peristiwa pidana kan sudah berjalan. Saya sudah tahu maksud Anda itu apa. Ya, kau nggak usah ngomong pun saya sudah tahu isi kepalamu kemana dong. Ya. Jadi yang dimaksudkan itu bahwa peristiwa pidana sudah berjalan, berarti menurut pengamatan daripada JP sedang sidang majelis, berarti ini peristiwa sedang berlanjut, sedang berjalan. Buktinya sudah sampai kepada tahap pembuktian, menurunkan saksi, ahli dan lain sebagainya. Kalau dari awal tadi bahwa itu bisa menggugurkan, pada saat keputusan selah sudah diputus. Ternyata hakim tidak mengatakan keputusan selah, berarti masuk kepada materi pokok perkara, berarti berlanjut. Nanti sampai dengan akhir putusannya, sampai nanti tuntutan jaksa dilakukan. Nanti nggak berapa lama ya penuntutan, jadi nggak bisa gitu loh. Nah, ini yang kira-kira. Jadi sekali lagi saya ingatkan, apabila suatu peristiwa berbau pidana tidak bisa dilakukan Wan Prestasi, berarti harus dahulukan dulu yang pidana itu karena sudah berjalan di pengadilan. Saran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan bahwa ini keputusan berbeda. Mungkin bisa saja berpihak kepada
Nikita. Pada saat berpihak pada Nikita, munculkan PMH itu. Mainkan, jangan wan prestasi. Wan prestasi itu adalah kesepakatan antar pihak tentang suatu pokok permasalahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ternyata salah satu ingkar. Ingat loh ya. Jadi nggak tepat. Jadi lebih bagus PMH. Nah, ini saran saya, tapi kan tergantung kepada kuasa hukumnya. Nah, saya yang berbicara ini kan saya tahu posisi dan posisi hukum itu. Jadi kira-kira Pak Den, satu lagi Pak. Ini kan Diki kan udah hampir 210 hari lah, 7 bulan lebih lah ya. Dimana kan katanya semestinya udah harus dikeluarkan. Tapi bisa dijelasin nggak Pak Den terkait pasal 26 dan 27 KUHP terkait masa penahanan yang sampai 400 hari, biar kita juga pada bekerja. Masa penahanan seseorang itu 365 hari. 1 tahun. Dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan di hakim itu 365 hari. Dan saya yakin majelis hakim sudah memperhitungkan itu. Ini kan sudah masuk di agenda persidangan. Ada kekuasaan JP untuk memberikan batas waktu penahanan, ada juga hakim. Jadi seluruhnya termasuk 365 hari. Saya yakin sebelum 365 hari sudah diputus. Cuma ya memang ini terlalu berlarut-larut juga. Seharusnya sidang ini jangan berlarut-larut. Ya kasihan, jujur ngomong, saya tidak membela siapa-siapa. Ya kasihan nih kita juga. Kita menunggu peristiwa hukum ini selesai. Harusnya ada kepastian hukum. Kalau mau selesai atau mau vonis gimana, jangan diperlambat pokok permasalahannya. Itu kira-kira. Jadi berarti hakim punya wewenang juga untuk, bukan punya wewenang, memang punya wewenang. Nah, beda ya bahasamu kan? Nah, berarti hakim punya wewenang enggak? Bahasa memang punya wewenang. Penyidik punya wewenang, JP punya wewenang, apalagi hakim. Makanya semuanya terakumulasi 365 hari batas waktu penahanan sebelum vonis dilakukan. Oke, kemudian mungkin ini kan kita Mirzani kan menggugat 114 miliar. Nah itu ada perhitungan nggak sih sampai ada hitung-hitungannya? Perhitungan apa? Perhitungan kenapa kita Mirzani minta segitu? menggugat 114 miliar gitu. Ya itu kan biasa-biasa lah, itu namanya itu immaterial, jangankan 114 miliar, nggak ada hitung-menghitung di situ. Emang ada kalkulator di situ? Kan nggak ada. Bisa aja gugat 1 triliun. Itu namanya gugatan immaterial namanya ya. Jadi digugatnya tuh 114 miliar, bila penting digugat 115 miliar 250.000 3 rupiah. Kan bisa kan? Gimana media? Benar kan? Nah, kalau namanya gugatan itu silakan aja tergantung. Baik, terima kasih.